Oke, halo teman-teman. Selamat datang di video part 2 bersama Kak Yuni dan tentunya yang kita masih berbicara seputar UMI gitu ya, Kak ya. Kayak di part 2 ini kita bakal lebih seru lagi nih, Kak. Kita bakal ngebahas akar dari UMI ini yang tentunya berbeda. Nah, tadi di part 1 kita udah ngebahas tentang manfaat mengenal diri apa, terus sejak kapan kita harus mengenal diri, ya kan, Kak? Terus dampak jika kita telah mengenal diri apa, terus apa sih dampaknya kalau misalkan kita nggak mengenal diri gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman ingat ya apa yang Kak Yuni sampaikan di part video sebelumnya. Nah, jadi di part 2 ini kita bakal ngebahas soal masalah kelebihan dan kekurangan, Kak. Wah, bakal seru nih pasti. Nah, gini, jadi menurut Kakak nih ya, apa itu kelebihan sebenarnya? Kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan, kelebihan itu adalah biasanya apa yang menonjol dari diri kita, gitu. Misalnya kita, misalnya dalam pelajaran, ketika mengerjakan matematika dia lebih cepat, oh mungkin bisa di situ tuh kelebihannya dia. Atau ketika misalnya pelajaran bahasa yang harus mengarang, dia agak kesulitan untuk catch up itu, oh mungkin itu area yang bisa dikembangkan. Jadi memang kelebihan itu adalah biasanya sesuatu yang menonjol dari dalam diri kita, dan itu biasanya adalah hal-hal yang diri kita rasa mudah untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi pun kalau harus belajar itu kita akan lebih cepat gitu mempelajari hal-hal baru yang terkait memang dengan apa yang menjadi kelebihan dari diri kita. Nah, kelebihan dan area pengembangan ini sebenarnya kita bisa lihat nggak cuma dari mata pelajaran aja, mungkin dari passion yang lain, karena sebenarnya nanti mungkin akan kita bahas di part berikutnya tentang sebenarnya manusia itu punya potensi itu ada di beberapa area loh, nggak cuma di pelajaran aja, bisa jadi dia potensinya misalnya salah satu di area kinestetik, jadi memang dia ketika bergerak itu bagus banget, misalnya penari seperti itu kan menjadi kelebihan tersendiri sebenarnya di bidang tarian, dia bisa menggerakkan badannya dengan baik gitu, dengan bagus, sesuai dengan irama gitu. Misalnya itu nggak semua orang punya. Nah, mungkin di sisi lain mungkin dia punya yang mungkin teman-teman rasa itu adalah bukan yang menjadi kelebihan, misalnya ketika dia misalnya harus berkecimpung di dunia bahasa gitu. Itu mungkin dia agak kesulitan. Nah, itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan atau area pengembangan seperti itu, Jilan. Jadi mungkin menurut Kakak itu kelebihan adalah segala sesuatu yang ketika kita melakukan itu mudah gitu ya, Kak. Contohnya tadi kayak di pelajaran. Oke. Nah, ini Kak, karena banyak banget nih ya orang yang sekarang tuh mengalami kayak insecure gitu, Kak. Insecure kayak misalkan gini, wah, orang kok banyak banget nih kelebihannya, kok aku belum nemu nih kelebihan aku gitu, kayak masih bingung, kayak masih kayak minder gitu, Kak, sama orang lain gitu. Nah, gimana sih, Kak, kayak ngurangin rasa kayak gitu nih buat para remaja-remaja nih yang lagi insecure terutama? Kira-kira kalau dari Jilan sendiri, rasa insecure itu kenapa sih kita insecure sama diri kita sendiri? Karena kalau menurut Jilan kok ya oke, kalau Jilan tuh kalau insecure tuh karena Jilan tuh ngerasa kemampuan yang Jilan miliki itu belum memuaskan diri sendiri gitu, Kak. Kayak, wah orang lebih bagus daripada Jilan nih gitu, kayak masih potensi orang tuh masih besar daripada Jilan gitu. Jadi kayak ada dorongan juga sih terhadap tersendiri buat lebih baik tentunya dan bisa sharing juga sama orang-orang lain yang memang menurut aku sendiri lebih dari aku gitu Kak. Oke. Nah, kita bisa balik lagi tuh untuk bisa mengenal diri kita. Sebenarnya kita insecure itu karena kita nggak bisa, apa karena kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa mensyukuri apa yang diri kita udah lakukan, mengapresiasi apa yang diri kita udah lakukan. Kayak tadi tuh salah satunya untuk mengenal diri kan kita bisa journaling kan, untuk bisa melihat apa yang kita syukuri, apa yang kita pelajari, dan apa yang akan kita ubah gitu. Nah, kadang-kadang kita merasa insecure kalau dari aku sendiri melihatnya karena kita kurang bisa mengenal diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin kita kalah di sini, lemah di sini, tapi aku punya kekuatan yang lain. Kadang kita tuh berfokus aja sama apa yang dicapai oleh orang lain, tapi kita kadang kurang bisa melihat apa sih sebenarnya pencapaian yang
udah kita capai nih selama ini. Nih misalnya Jilan mungkin merasa, oh nggak optimal nih misalnya ketika mengerjakan tugas. Nah Jilan tuh mesti mengenal diri lagi. Aku kurang optimal kenapa ya? Oh karena misalnya aku banyak kegiatan di luar perkuliahan misalnya, atau di luar kegiatan sekolah misalnya. Oh ternyata aku aktif di A, B, C, tapi di sini aku lemah. Oh tapi orang itu baik, tapi dia nggak aktif di A, B, C. Nah kira-kira, nah itu diri kita sendiri tuh yang bisa memutuskan apa itu Oke. jadi kita insecure gara-gara itu, terus kita merasa lemah, terus akhirnya kita demotivasi untuk melakukan apapun, atau pada akhirnya kita memutuskan untuk, oh ketika aku ngerasa nggak optimal di sini, apa ya yang mesti dilakukan? Oh misalnya aku nggak optimal, kita cari tahu nih kenapa ya nggak optimal, kurang belajar atau belajarnya SKS misalnya gitu. Oh mulai sekarang mungkin belajarnya dicicil. Oh mungkin dari ketika aku memutuskan ingin punya banyak kegiatan, ingin punya banyak tanggung jawab, misalnya kepanitiaan. Nah, aku juga harus bisa menetapkan prioritas nih. Kira-kira apa ya yang menjadi prioritasku saat ini? Misalnya ketika kita kuliah, sebenarnya kan prioritas kita adalah belajar kan, menuntaskan kuliah Nah, itu sendiri. iya. Kita harus bertanggung jawab. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata kalau misalnya kita punya ketertarikan di kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu tuh sebenarnya dari situ tuh kita belajar tanggung jawab tuh dari situ. Kira-kira ketika kita memilih untuk berkegiatan, bisa nggak ya bertanggung jawab dengan prioritas yang kita punya. Nah, sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh sangat berdampak sih nantinya. Gitu. Apalagi ketika misalnya kayak di dunia kerja itu juga bisa berdampak tuh. Misalnya apa yang kita sudah putuskan di dunia, misalnya di dunia perkuliahan itu biasanya akan digali ketika kita mau memasuki dunia pekerjaan gitu. Nah, benar, bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Kak Yuni ya. Jadi intinya kita jangan terfokus gitu ya, jangan terfokus kepada apa yang dicapai orang lain, tapi kita harus terfokus apa yang harus kita capai di hari berikutnya gitu. Nah, ini Kak, aku mau nanya lagi nih, Kak, mau nanya lagi. Menurut Kakak ya, cara mengetahui kelebihan pada diri sendiri itu gimana sih? Cara simpelnya lah ini. Cara simpelnya, kita bisa lihat apa sih yang mudah untuk kita lakukan, sempurna, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi apa ya? Bukan pegangan sih, sesuatu yang menjadi mungkin sering kita lakukan gitu. Misalnya kayak tadi, oh aku lebih mudah untuk mempelajari yang hitung-hitungan. Oh ternyata ini lebih mudah bagi aku, walaupun ada pembelajaran baru, aku lebih mudah untuk catch up-nya. Itu bisa jadi kelebihan kita. Atau kita bisa bertanya kepada orang lain. Lagi-lagi kita harus minta feedback nih dari orang lain. Kira-kira kalau misalnya dalam dunia misalnya dalam pelajaran kayak gini-gini, sebenarnya kalian ngelihatnya aku bagus di mana sih? Atau kalau misalnya pelajaran kan itu masih ada nilainya, itu masih bisa terlihat. Atau misalnya potensi-potensi yang lain, dia kelebihannya, oh misalnya dia suaranya bagus. Nah, dia ngerasa suaranya bagus, itu menjadi kelebihan dia. Tapi misalnya dia menyanyi ternyata orang-orang misalnya biasa aja. Nah, itu bisa dijadikan feedback buat diri sendiri sih. Jadi kelebihan itu bisa kita ketahui oleh diri sendiri dan bisa meminta saran atau feedback dari orang lain seperti itu. Nah, jadi intinya meminta feedback gitu ya, itu penting banget ya Kak, Nah, untuk diri itu sendiri, penting. untuk evaluasi. Nah, itu Kak, kita ngomongin dampak nih sekarang. Dampak yang bakal terjadi kalau misalkan kita nggak mengenal diri sendiri nih, kayak nggak mengenal kelebihan sendiri nih, dampaknya apa kalau misalkan kita nggak begitu gitu? Dampaknya sih sebenarnya sama dengan mengenal diri sendiri. Jadi memang ketika kita nggak tahu kelebihan kita, nggak tahu area pengembangan kita dampak yang paling terdekat adalah sulit untuk memutuskan hal-hal yang mungkin urgent, yang mungkin memang sangat krusial dalam hidup kita gitu. Misalnya, misalnya kita nggak tahu nih diri kita mau kemana, mau pilih jurusan apa ketika kuliah. Misalnya jadinya kita nggak optimal, nanti kita bisa menyalahkan orang lain. Nih gara-gara disuruh orang tua nih, jadinya aku kan nggak optimal di sini, kayak gitu. Jadi dampaknya memang untuk kelebihan dan kekurangan ini bisa berkaitan tuh dengan cara kita mengenal diri sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman yang belum nonton part 1, bisa ditonton tuh part 1-nya, karena di situ sudah dibahas dampaknya seperti apa. Iya. Nah, jadi akarnya itu mengenal diri sendiri lah tentunya. Jadi jangan lupa nonton part 1. Jadi jangan
nontonnya jangan ngacak-ngacak nih, harus sesuai dengan partnya gitu. Jadi ini nyambung banget gitu buat kalian. Nah, ini Kak, sekarang kan kita ngebahas tentang kelebihan nih. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kebalikannya nih Kak. Nah, menurut Kakak nih, apa itu kekurangan sebenarnya? Kekurangan itu biasanya adalah kalau menurutku hal-hal yang memang kurang optimal untuk bisa kita melakukan hal tersebut gitu. Tapi kekurangan itu juga nggak stuck itu bisa menjadi kekurangan kita, itu bisa kita kembangkan. Misalnya apa sih? Misalnya coba Jilan kira-kira apa yang kalau Jilan identifikasi dari diri Jilan, apa yang menjadi kekurangan diri Jilan? Nah, kalau misalkan Jilan nih dari pelajaran nih mungkin ya, kayak Jilan tuh kalau dari SMP itu susah banget yang namanya nangkep pelajaran matematika nih Kak, kayak susah gitu, kayak kalau ngitung tuh lambat banget. Jadi Jilan tuh bisa nyimpulin bahwa matematika adalah pelajaran kelemahan Jilan gitu Kak. Oke, berarti kan itu sulit untuk Dilan lakukan kan? Dilan Nah, nggak iya. optimal di situ gitu sebenarnya. Nah, itu tuh bisa, Dilan kembangkan sebenarnya kira-kira dan nggak harus yang bagus banget, yang penting misalnya Jilan, bagus di pelajaran, bahasa. Oh, Jilan optimal nih pelajaran bahasa. Oh, karena di sekolah itu ada standar nilainya, apa sih KKBM ya? Apa KBM ya? KBM. KBM. Oh, ya udah berarti karena memang tanggung jawabku harus bisa menyelesaikan pelajaran ini, selesaikanlah secara optimal memang misalnya sesuai standar yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Itu kan menjadi standar kelulusan. Nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya kita nggak suka terus kita nggak lakuin gitu. Tapi kan itu bisa menjadi tanggung jawab kita. Nah, mungkin di area itu Jilan kurang optimal, tapi di area lain Jilan bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan diri Jilan seperti itu. Nah, penting banget deh teman-teman kalau misalkan kita harus mengetahui kekurangan kita ya untuk bisa loncat ke hal yang lebih baik lagi. Nah, kemudian nih aku mau nanya lah gini Kak, karena penasaran juga ini masih penasaran ya. Cara mengetahui kekurangan pada diri sendiri gimana sih Kak? Kayak kita mengevaluasi itu lebih yang bagaimana kita mengevaluasi diri dengan cara efektifnya gitu. Menurut Kakak gimana? Nah, cara efektifnya sekarang kalau misalnya memang nggak ada tools-nya, paling bukan efektif ya, paling mudah untuk dilakukan adalah menuliskan. Misalnya, coba kita list apa yang memang kita rasa kurang optimal untuk dilakukan, misalnya dari hasil-hasil ulangan misalnya atau, dari hasil-hasil ujian kalau ujian kan tuh kan biasanya ada tengah semester, ada akhir semester, atau misalnya dari feedback orang lain gitu, itu coba kita list deh. Kita list kira-kira kita masih kurang optimal di mana ya? Itu udah paling mudah sih. Jadi kita bisa melakukan itu dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi kita perlu orang lain nih untuk kasih feedback ke kita, seperti itu Jilan. Nah, gitu teman-teman benar-benar kayak kita harus mempraktekkan nih di kehidupan sehari-hari, implikasikan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Contohnya tadi membuat list ya, apa aja kekurangan yang memang yang kita miliki untuk bisa kita lebih baik lagi nih gitu. Nah, gini ada pertanyaan lagi nih ya, Kak. Dampaknya nih jika kita tidak mengetahui kekurangan kita gitu, apa nih? Biasanya kalau misalkan Jilan nggak tahu kekurangan Jilan nggak bisa nggak bisa nggak ada acuan gitu buat lebih baik lagi ke depannya gitu. Gimana Nah, nih Kak? kalau dampak yang paling terlihat adalah ketika kita nggak tahu kekurangan kita, biasanya kita merasa bisa di situ. Tapi kita nggak nyadar, diri kita tuh nggak sadar kalau kita sebenarnya masih perlu mengoptimalkan. Jadi ketika misalnya kita nggak mau mengidentifikasi apa yang menjadi hal-hal yang kurang optimal atau hal-hal yang perlu dikembangkan, kalau kita nggak mau mengidentifikasi itu, biasanya itu karena kita, ah bisa kok. Coba deh, mulai sekarang teman-teman bisa lebih jujur lagi kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri aja dulu gitu. Jujur aja. Kira-kira aku ketika ngerjain ini aku agak sulit gitu. Atau aku bisa kok, gampang. Tapi ternyata hasilnya kurang optimal gitu. Nah, mulai sekarang coba teman-teman jujur kepada diri sendiri yang mungkin nanti dampaknya teman-teman bisa lebih mudah tuh untuk bisa mengembangkan apa sih yang menjadi kelemahan diri teman-teman sekalian seperti itu. Dampaknya itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif gitu. Negatif itu ketika kita nggak tahu tuh
kekurangan diri kita seperti apa dan akhirnya kita merasa bisa padahal kurang optimal, atau dampaknya bisa jadi positif. Ketika kita tahu kekurangan kita bisa tahu area pengembangan mana yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita harus jujur ke diri sendiri, Kak, ya biar kita tahu gitu, biar kita tahu kekurangan kita apa. Jadi kita tahu, mana potensi yang, bisa kita kembangkan lebih baik lagi dan mana potensi yang memang menurut kita, bisa apa ya, tidak bisa dikembangkan oleh kita gitu. Jadi jadi harus jujur lah gitu, jangan kayak, "Ah, aku bisa," tapi kalau misalkan hasilnya tidak optimal, kayak gimana gitu ya, kayak kurang aja gitu ya, Kak. Jadi kita harus fokus ke potensi kita dong, ke apa yang kita bisa dan, apa yang sebenarnya kita bisa kembangkan di kedepannya gitu. Betul. Nah, kita, udah ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi manusia itu tentunya, nggak luput dong dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia punya kelebihan juga ya, Kak, punya kekurangan juga. Dan kelebihannya harus kita pertahanin dong, harus di-survive dalam diri kita. Nah, kalau misalkan kekurangan itu kita, mengevaluasi diri nih, harus diperbaiki gitu. Jadi wajar kok ya, Kak, manusia ada kelebihan, ada kekurangan, benar-benar wajar gitu. Nah, oke, teman-teman, kita tadi udah membahas nih soal kelebihan dan kekurangan, seru banget, sama Kak Yuni. Jadi, kalau misalkan kalian ada yang lupa-lupa nih ya, kalian bisa, mundur ke menit-menit sebelumnya, untuk apa ya, mengingatkan kembali apa yang dibicarakan oleh Kak Yuni tadi ya. Nah, kita beralih ke video part 3 nih, ya kan. Jadi, bagi kalian yang masih seru nih di video ini, kalian loncat ke video ini ke part 3. Masih sama Kak Yuni kok, kita ngebahas, tentang dunia psikologi dan masih berhubungan dengan UMI. Kayak begitu, Kak? Iya. Ya. Oke. Bagi kalian yang nonton video ini, kita pindah ke part 3 tentunya.